Saudara-saudaraku seperjuangan, para pejuang perubahan terpaksa jika sampai pada 20 Oktober tidak ada kejelasan arahan maupun komando dari Bapak Anies Rashid Baswedan, maka dengan berat hati terpaksa kami harus putuskan untuk melakukan kerja-kerja perubahan secara mandiri, dalam arti kami harus berpisah dengan Bapak Anies. Halo sahabat-sahabat perubahan dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan HS Channel, sahabat-sahabatku. Semoga diberikan selalu kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan tentu saja semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan, melimpahkan rezeki yang halal dan barokah serta manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat perubahan, sebelum dilanjut, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dibunyikan loncengnya agar selalu mendapat update dari channel ini atau informasi-informasi seputar gerakan perubahan dari HS Channel. Ya, seperti kita ketahui bahwa HS Channel ini merupakan salah satu channel gerakan perubahan Indonesia. Dan tentu saya ucapkan terima kasih bagi sahabat-sahabat perubahan yang sudah subscribe channel ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan balasan yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat perubahan, seperti yang sudah saya atau kami sampaikan di konten sebelumnya terkait dengan hal-hal penting terkait dengan Partai Perubahan, ada beberapa poin, diantaranya adalah perkembangan Partai Perubahan sejak diinisialisasi pada 6 Mei yang lalu, ya, berbarengan dengan 4 pilar yang lain, yaitu Ormas Perubahan, kemudian Koperasi Perubahan, kemudian Yayasan Perubahan, dan PKPD atau Cakada. Nah, sahabat-sahabat perubahan, sejak disampaikannya hal-hal penting tersebut, kami juga melakukan rapat pleno, dan sebelum rapat pleno dilakukan, Ketua Umum atau Ketua Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan sudah menemui langsung Bapak Anies Rashid Baswedan di kediamannya di Sriwijaya, dan di sana seperti kita ketahui sudah ada diskusi kurang lebih dari jam 1 sampai menjelang asar. Dan sejak itu kami putuskan bahwa deklarasi ditunda atas usulan dari Bapak Anies Rashid Baswedan yang kami terima. Tentu usulan tersebut kami sangat hargai, dan sejak saat itu deklarasi ditunda terlebih dahulu atau ditahan terlebih dahulu. Nah, setelah kami melakukan rapat pleno yang keempat, bahkan hasil rapat pleno tersebut sesuai janji kami melalui Ketua Umum Bapak Dr. Robi Nur Hadi, bahwa hasil dari rapat pleno tersebut akan disampaikan atau dilaporkan ke pihak Pak Anies, ya, dan secara langsung oleh Sekretaris Umum Pak Muhammad Gufron langsung mengantarkan hasil rapat pleno keempat tersebut ke pendopo dan sudah diterima oleh pihaknya Pak Anies saat itu, dan ada tanda terimanya. Namun apa mau dikata, sejak saat itu hingga kurang lebih 3 minggu barangkali ya, sejak pertemuan antara Bapak Dr. Robi Nur Hadi dengan Bapak Anies Rashid Baswedan tersebut, sampai saat ini baik langsung maupun tidak langsung tidak ada lagi komunikasi yang dua arah, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau satu arah memang kami melakukannya melalui Ketua Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan, yaitu Pak Dr. Robi Nur Hadi,
telah menyampaikan secara tidak langsung melalui WA laporannya, dan secara langsung diantari oleh Bapak Sekretaris Umum Pak Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan, Bapak Muhammad Gufron. Nah, sejak saat disampaikannya laporan tersebut hingga hari ini belum ada arahan resmi dan komando resmi dari Bapak Anies Rashid Baswedan secara pribadi maupun secara pihak Pak Anies ya, melalui jubir atau melalui beberapa orang yang ditunjuk untuk menjadi perwakilan Pak Anies. Nah, atas dasar itu beberapa daerah mengusulkan kepada kami untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional, dan pada tanggal 21 September yang baru saja berlalu, tepatnya pada hari Sabtu yang lalu, sudah dilakukan atau diselenggarakan rapat koordinasi nasional yang salah satu agendanya tentu melanjutkan atau menindaklanjuti hasil rapat pleno yang keempat tadi. Nah, beberapa daerah mengajukan atau mengusulkan untuk segera melakukan langkah-langkah konkret terkait dengan Partai Perubahan ini atau cikal bakal Partai Perubahan ini, karena kerja-kerja perubahan itu tidak boleh terhenti hanya karena kami belum mendapat arahan lagi atau komando lagi dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Kami harus tetap bekerja sesuai dengan garis-garis besar haluan perubahan, dan sekali layar terkembang pantang surut langkah ke belakang, kami akan maju terus. Nah, sahabat-sahabatku, tentu daerah ini sangat mengharapkan segera kejelasan bagaimana deklarasi yang tertunda saat itu, karena memang kami menerima usulan dari Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menunda atau menahan deklarasi ya sampai menunggu komando atau arahan berikutnya. Tapi apa mau dikata, hingga saat ini kami belum mendapat baik secara langsung maupun tidak langsung arahan dan komando dari Bapak Anies Rashid Baswedan, padahal kami sudah melakukan pelaporan dari hasil rapat pleno yang keempat sesuai dengan janji kami saat itu yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan, yaitu Bapak Dr. Robi Nur Hadi, menyampaikan kepada Bapak Anies bahwa akan menyampaikan laporan dari hasil rapat pleno, dan itu sudah kami lakukan baik secara tidak langsung maupun secara langsung diantarkan ke pendopo beliau. Nah, sahabat-sahabatku, tentu daerah sangat gundah dalam hal ini, sehingga akhirnya di Rakornas kemarin kami menyepakati beberapa hal yang krusial, salah satunya tentu terkait dengan nasib Partai Perubahan ke depan. Dan tentu sahabat-sahabat perubahan dimanapun berada saat ini juga sebagian besar yang menggandrungi perubahan dan menjadi simpatisan dari partai atau calon Partai Perubahan ini tentu menunggu kapan deklarasi akan dilakukan atau kelanjutan deklarasi seperti apa. Nah, salah satu kesepakatan yang terlahir dari Rakornas kemarin yang diselenggarakan hari Sabtu 21 September lalu itu adalah kami akan menunggu dengan sabar pastinya dari pihak Bapak Anies sampai tanggal 20 Oktober ke depan, apakah akan ada arahan baru atau komando baru dari beliau, dengan tentu tetap menghormati sikap Pak Anies sendiri dan pihaknya tentu saja. Apakah beliau akan membentuk partai baru atau ormas, itu tentu saja menjadi hak prerogatif dari pihak Pak Anies itu sendiri. Hanya bagi kami sesuai dengan kesepakatan awal kami di tanggal 6 Mei 2024 yang lalu ya, pada saat Partai Perubahan ini dicetuskan atau diinisiasi untuk dibentuk, maka kami akan menyerahkan partai ini kepada atau menyerahkan kendaraan ini kepada Bapak Anies Baswedan kalau beliau berkenan tentu saja, dan kami menyiapkannya
semua ini untuk beliau, awalnya seperti itu. Tapi tentu di perjalanan atau dinamika yang terjadi sekarang, jika ternyata Pak Anies membentuk atau membuat partai atau ormas baru, maka kami menghormatinya dan kami sepakat untuk bergabung jika itu partai, ya. Jika itu partai yang namanya bukan Partai Perubahan, kami di Partai Perubahan atau tokoh-tokoh inisiator di Partai Perubahan ini akan bergabung dengan beliau atau menyerahkan Partai Perubahan ini kepada beliau. Nah, kami sudah sepakat bahwa jika partai ini sudah diserahkan ke beliau, kami tidak ingin atau tidak menuntut kami ditempatkan di partai tersebut. Kami hanya ingin menyerahkan ini. Hanya saja daerah yang sudah kami bangun untuk bisa atau mohon untuk bisa diakomodir, ya. Sedangkan kami di Panitia Nasional setelah menyerahkan ini tidak jadi apapun, tidak jadi masalah bagi kami karena kami tidak mengejar kedudukan, posisi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Kami hanya ingin bekerja berdasarkan garis-garis besar haluan perubahan yang menampung aspirasi masyarakat atau rakyat perubahan itu sendiri, dan kami berjuang untuk perubahan yang bermuara kepada rakyat, bukan kepada kedudukan atau jabatan tertentu dalam partai politik. Bahkan kalau boleh saya katakan secara pribadi, saya sendiri saya tidak menuntut untuk jadi apa-apa ketika partai ini berdiri. Misalnya partai ini akhirnya diterima oleh Bapak Anies Rashid Baswedan dan kawan-kawan di sana, maka kami dengan legowo akan menyerahkan ini total, ya, tanpa reserve. Silahkan, ya. Hanya masa yang di belakang yang sudah kami bangun itu akan memudahkan pihak Bapak Anies untuk bekerja ke depannya. Dan kami akan kembali ke daerah membantu kerja-kerja perubahan yang nanti akan diusung oleh partai baru yang dibentuk oleh Bapak Anies. Kami tidak menuntut untuk menjadi pengurus DPP ataupun apalah semacamnya, ya. Itu cara kami sudah sepakat seperti itu di Panitia Nasional. Jadi jangan ragu Bapak Anies, jika Bapak Anies mendengar video atau menonton video ini dan mendengar apa yang kami ungkapkan di sini, maka jangan ragu. Tidak serta-merta kami menuntut untuk menjadi pengurus pusat, ya, ataupun pengurus partai, bahkan di daerah sekalipun. Kami hanya ingin berjuang untuk menjawab aspirasi rakyat perubahan. Itu saja. Dan tentu saja hal ini merupakan tekad awal dari kami sejak gerakan perubahan ini diinisiasi mulai pada 27 April yang lalu, kemudian dibentuk 5 pilar di 6 Mei 2024 yang lalu. Kami akan kembali ke semangat awal, yaitu semangat perubahan. Nah, adapun jika tanggal yang kami sudah sepakati tadi 20 Oktober ternyata kami tidak mendapat apapun kabar dari Pak Anies Baswedan atau pihak Pak Anies Baswedan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dengan berat hati kami akan terus melangkah dan akan merumuskan atau mengagendakan deklarasi setelah 20 Oktober. Secara pribadi saya berharap mudah-mudahan deklarasi bisa dilakukan persis di tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda, mudah-mudahan. Jadi bagi rekan-rekan yang menjadi simpatisan kami di Gerakan Perubahan, jika menunggu-nunggu deklarasi, yang pertama tentu kami akan tetap menunggu sampai 20 Oktober respon dan komando atau arahan dari Bapak Anies Baswedan atau pihaknya yang mewakili secara resmi. Setelah itu jika memang sampai tanggal 20 Oktober tidak ada kabar sedikit pun yang berasal dari pihak Bapak Anies Baswedan, maka kami akan lanjutkan kerja-kerja perubahan ini secara mandiri, dan dengan berat hati kami terpaksa harus berbeda barisan
dengan Bapak Anies Baswedan, walaupun mungkin secara semangat masih semangat perubahan, dan kami atau kita akan menjadi partner dalam perjuangan di gerakan perubahan tersebut. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebagian adalah mewakili panitia nasional persiapan pendirian Partai Perubahan, tapi sebagiannya lagi adalah merupakan opini pribadi saya sebagai bagian dari panitia nasional persiapan pendirian Partai Perubahan. Secara pribadi, saya jangan ragu ya buat Pak Anies dan kawan-kawan di sana. Kami tidak ingin kedudukan apapun. Jika partai ini akhirnya juga diadopsi oleh Bapak Anies, silahkan digunakan kendaraan ini, dan kami akan kembali kepada fungsi kami masing-masing dengan tetap bekerja untuk perubahan, baik itu di daerah maupun di tempat asal kami masing-masing. Dan kami siap menunggu dan menjalankan instruksi serta komando dari tokoh perubahan Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi disclaimer-nya, sebagian adalah merupakan opini saya secara pribadi, dan tentu ini berdasarkan beberapa pertemuan dengan rekan-rekan di panitia nasional. Kami sepakat, bahkan ketua panitia nasional persiapan pendirian Partai Perubahan Bapak Dr. Robi Nurhadi sudah menyampaikan yang langsung kepada saya bahwa beliau itu sama sekali tidak menghendaki untuk jadi apapun. Setelah kendaraan ini diserahkan, bahkan beliau sudah memutuskan untuk kembali ke kampus, mungkin seperti saya juga. Yang terpenting bagi kami adalah aspirasi atau nilai-nilai yang dibawa oleh gerakan perubahan ini tetap dapat kita gaungkan di seantero Nusantara ini. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton, juga mewakili Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena beberapa segenap subscriber di channel ini sudah setia selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di gerakan perubahan yang kami usung. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancar mudahkan langkah-langkah kita ke depan, langkah-langkah perubahan kita ke depan. Sekali layar terkembang, pantang kami mundur ke belakang. Partai Perubahan ini harus jadi, dan insya Allah akan kami deklarasikan setelah semuanya jelas. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Allahu Akbar.